Halo, selamat pagi anak-anak kami di rumah. Apa kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita saat teduh terlebih dahulu. Anak-anak kami, kita angkat satu lagu pujian untuk Tuhan lewat video yang akan Bapak bagikan untuk kita renungkan bersama lagu pujiannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita tadi sudah menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Nah, hari ini yang menjadi pembacaan teduh pagi kita lewat firman Tuhan terambil dari Mazmur 107
ayat 33 sampai 43. Bapak ulangi sekali lagi, Mazmur 107 ayat 33 sampai 43. Anak-anak kami di rumah dapat mengikutinya. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya keinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka menggembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, doa teduh pagi kita. Kita sudah membaca renungan firman Tuhan saat teduh kita, yaitu Mazmur 107 ayat 33 sampai 43. Nah, temanya itu adalah tentang bencana alam. Nah, berbicara bencana alam, anak-anak kami di rumah pasti sering muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Bencana alam yang terjadi di muka bumi ini itu kehendak Tuhankah atau memang perbuatan manusia itu sendiri yang mengakibatkan terjadi bencana alam? Nah, kalau kita lihat dari Mazmur 107 ayat 33 sampai 43 ini, memang dikatakan di ayat 33 sampai 34, bencana alam yang dihadapi bangsa pada saat itu diakibatkan oleh karena Allah yang marah kepada mereka karena tidak turut kepada perintah Allah, sehingga padang gurun diubahkan Allah menjadi pancaran-pancaran air yang menjadi tanah gersang. Padang gurun menjadi tanah gersang, bahkan tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Tetapi kita lihat lagi di ayat 35 sampai 37, bahkan ayat 38, bagaimana Allah memberkati orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Allah atau kebenaran firman Allah. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah sebenarnya bencana alam ini diakibatkan oleh siapa? Nah, sebagai orang percaya, dari renungan firman Tuhan ini ada 3 yang mau Bapak sampaikan. Yang pertama itu adalah diakibatkan oleh Allah. Kita lihat bagaimana peristiwa Sodom dan Gomora. Peristiwa Sodom dan Gomora, Allah menghukum bangsa Sodom dan Gomora pada saat itu akibat manusia pada zaman Sodom dan Gomora menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga Allah menghukum mereka, memberikan mereka api, bencana kepada bangsa Sodom dan Gomora. Nah, yang kedua yang mau kita lihat adalah sebenarnya bencana alam ini yang kedua itu karena ulah manusia sendiri. Ya, karena ulah manusia sendiri. Kenapa Bapak katakan ulah manusia itu sendiri? Kenapa bisa terjadi banjir? Karena ada penebangan hutan secara liar. Kemudian membuang sampah secara sembarangan. Itu juga mengakibatkan banjir, bencana alam di mana-mana. Nah, yang ketiga juga kenapa bisa terjadi bencana alam? Memang karena alam itu sendiri atau natural, bahasa sederhananya, yang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Contoh
letusan gunung gitu. Karena itu kenapa itu bisa terjadi, karena memang karena alam itu sendiri, natural alam itu sendiri yang bisa memang dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Nah, terlepas dari itu, apa yang harus kita sikapi sebagai orang percaya? Nah, melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajari, kita dibimbing, diarahkan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti ini, ada banyak orang yang tahu kebenaran firman Tuhan tetapi tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Secara sederhana seperti ini: menjaga kebersihan lingkungan atau membuang sampah pada tempatnya. Sebagai orang percaya tentu akan melakukan hal demikian, membuang sampah pada tempatnya. Karena ketika sampah tidak dibuang pada tempatnya tentu itu salah. Nah, sebagai orang percaya, apa yang dikatakan oleh Alkitab untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak hanya mengetahui Allah di pikiran, Allah di hati kita, bahkan di hidup kita, tetapi juga ada pengaplikasiannya. Contoh sederhananya tadi yang seperti yang Bapak katakan. Ketika kita tahu membuang sampah sembarangan itu salah, maka sebagai orang percaya yang harus kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu yang mau kita bahas melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah Allah selamatkan, orang-orang yang sudah Allah berikan kehidupan yang kekal, apa yang seharusnya kita lakukan selagi kita masih hidup di dunia ini adalah bagaimana kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kamu baca Alkitab itu penting dan sangat-sangat penting, tetapi ada pengaplikasiannya di dalam kehidupan kita. Jadi sejalan dia. Bukan kamu tahu firman Tuhan, tetapi bagaimana kamu dengan lingkunganmu, bagaimana kamu dengan sesamamu, tidak terrealisasi dari pembacaan perenungan firman Tuhan yang kita baca. Maka hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, alam semesta pun menjadi rekannya kita. Rekannya dalam arti menjadi tanggung jawab kita untuk kita lestarikan, untuk kita jaga, untuk kita rawat, untuk boleh kita tempati, kita diami. Sebagaimana Allah mempercayakan bumi ini ada di tangan manusia untuk melestarikannya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan membantu kami untuk boleh kami melakukan firman Tuhan. Terpuji termulia langkah Tuhan di dalam dan melalui diri Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak kami. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita.